UMKM banyak yang berkembang nih Jis. Ya. Tapi masih jauh lebih besar yang berkembangnya itu ya begitu-begitu aja gitu. Iya. Nah ini kenapa Jis? Memang untuk memahami UMKM ini harus jadi UMKM. Harus jadi UMKM, harus berteman dengan UMKM. Akhirnya nih, saya juga akhirnya menyadari, oh ternyata UMKM itu begini gitu. Dalam artian dulu kan Kebun Desain juga punya ambisi, ayo kita naikkan level UMKM ini. Ya, gitu. targetnya itu membantu UMKM level up gitu ya. Level up brandingnya, pakai desain logo, desain kemasan yang bagus gitu ya. Ayo kita semangat nih gitu. Cuman pada akhirnya mengerti, setelah terjun langsung akhirnya mengerti gitu. Kenapa UMKM sangat susah untuk berkembang gitu. Oke. Nah, jadi UMKM itu mereka secara teori sebenarnya udah paham. Secara teori Udah paham sebenarnya. Contoh misalkan uang modal jangan dipakai untuk keperluan pribadi atau konsumtif. yaitu teori kan. Ya, mereka paham juga, udah paham. Paham soal itu ya. Ini uang modal nih. Ini omset, ini profit. Mereka bisa ngebedain tuh. Oh ini profitnya, berarti yang harus saya pakai tuh profitnya ini. Secara teori paham. Cuman realita kehidupan ini Tidak bisa seperti teori gitu ya. seperti teori benar. Kondisi kehidupan tidak menuntut harus seperti teori gitu ya. Seperti teori benar. Di mana contoh ada kebutuhan pokok yang misalkan lebih besar daripada profitnya misalkan. Ya udah saya pakai aja modalnya gitu. Toh modal juga sebenarnya uang saya juga kan gitu. Iya. Nah, pakai aja lah gitu. Ya pada prinsipnya kan seperti itu. Uang modal juga uang kita gitu ya. Iya, uang modal juga uang kita, pakai aja lah gitu. Iya. Itu sebenarnya yang terjadi tuh itu. Iya. Mungkin secara psikologis jadi karena itu merasa uang kita, ya udah pakai dulu. Tapi ketika nanti pas mau jualan lagi, lah uangnya kemana ya? Mungkin jadi seperti itu ya. Iya. Aduh bisnis gagal terus gitu ya. Ya orang dipakai uang modalnya gitu. Tapi ketika bisnis juga karena profitnya kecil misalkan, atau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak misalkan, tiba-tiba harus bayar sekolah anak misalkan, atau ada yang ke rumah sakit nih, ayo pakai aja lah uang modal ini gitu. Iya. Banyak juga yang merasa kayak nggak apa-apa, lebih baik kita pakai modal ini daripada kita minjem ke orang gitu. Logika ini kan secara psikologis itu wah benar juga nih gitu kan. Daripada kita ribet minjem ke orang, uang di depan mata, uang modal kita, udah pakai aja dulu gitu. Iya. Seperti oke, tapi ternyata setelah menjalani prosesnya jadi tidak semudah itu, jadi rumit gitu ya. Ya tadi misalkan, ternyata bulan ini harus bayar SPP anak nih. Ya. Saya lupa nggak nganggarin. Ya. Akhirnya ya udah pakai dulu lah uang modal. Nanti juga ada lagi buat modal gitu ya. Benar. Disangkanya kayak seperti udahlah gampang gitu. Iya, udah gampang lah. Dari mana lagi gitu. Iya, uangnya juga udah ada, ini uang modal gitu kan. Taunya ketika udah dipakai, wah buat dapat modal lagi susah. Mau nabung dari profitnya aja misalkan belum stabil gitu kan. Ya udah susah untuk dapetin bayar modalnya lah. Iya. Ya udah. Ya ibaratnya kan kita jualan kayak sebutlah misalkan jualan seblak misalkan kayak gitu ya. Modal kita itu 1 juta sebutlah misal kayak gitu ya. Misal 1 juta. Udah ada keperluan. Ya udahlah kita pakai dulu nih modalnya kayak gitu ya. Iya. Sebutlah modalnya kita pakai 900.000 tadi, dipakai aja sisa 100.000 gitu kan, masih ada lah. Ya yaudah nanti juga bakal ada lagi 1 juta kayak gitu ya. Ternyata yang terkumpul nggak 1 juta, tadi cuman sisa 100.000 plus misalkan kita kekumpul uang ada cuman 300.000.
Ya, iya gitu ya. Kayak gitu kan Ya, biasanya. Ya udahlah, ya akhirnya dagang dengan modal segitu. Terus buat mencapai nanti apa namanya muterin lagi buat sampai 1 juta lagi ya butuh misalkan 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Benar. Itu pun kalau misalkan nggak ada keperluan lagi. Ini biasanya sih ini omset. Misalkan hari ini omset 500.000, keuntungan 100.000, dipakai harusnya 100.000. Ngerti itu mereka juga dipakai 100.000. Ketika suatu saat ada hal mendesak, omsetnya misalkan 500.000, ayo udah pakai aja sama omsetnya misalkan, kita ambil sama omsetnya gitu. Iya. Sehingga ya udah gitu, jadi kayak gitu. Jadi si UMKM itu memang secara teori mereka sebenarnya paham, cuman ketika di lapangan susah ini gitu, praktek ini gitu. Bahkan untuk kegiatan menulis laporan aja misalkan. Menulis laporan uang keluar masuk uang gitu ya. Keluar masuk uang, misalkan ada yang beli catat, ada yang kita belanja catat gitu. Itu aja dihantem, saya udah capek gitu. Iya, masa harus udah nyatet capek lagi. Jualan gitu. Udah seharian nih mau tutup masa harus nyatet lagi gitu. Mereka ngerti kalau nyatet itu bagus, merekap gitu ya. Jadi kita tahu nih mana profitnya nanti, bisa ngitung pengeluarannya berapa. Cuman udahlah males itu. Iya. Gitu. Nah itu berkaitan dengan modal yang dipakai, yang bikin UMKM sulit maju. Ada lagi Jis? Semuanya ini mah. Semuanya. Teori bahkan branding misalkan. Branding itu pakai logo misalkan. Oh iya ngerti, saya juga gitu. Saya juga kan suka belanja misalkan ke Indomaret kemana, ngerti ada merek, ada logo, ngerti itu mereka tuh. Cuman untuk konsisten menggunakan logo itu misalkan. Oke. Berarti intinya gini berarti ya. Yang sulit bikin UMKM maju itu mereka paham teori. Ya. Sebetulnya mereka paham teori. Tapi kondisi realitanya sulit untuk menerapkan teori itu. Sulit untuk menerapkan karena mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi bukan karena mereka sebenarnya nggak mau maju, bukan. UMKM ini nggak mau maju nih, bodoh nih, bukan gitu. Karena kondisi tidak memungkinkan. Satu-satunya penghasilannya dari UMKM, dari usaha itu gitu ya. Yang dimana kalau misalnya kita pisah-pisah keuangannya, kebutuhan pribadinya akan terganggu gitu ya. Terus misalkan kita kasih teori branding apa segala macam marketing gitu, dia sibuk sama operasional gitu. Itu akhirnya gitu. Waktunya habis ya. Kepalang capek gitu. Buat melakukan teori-teori marketing, teori-teori branding gitu ya. Udah habis waktunya buat operasional, buat bikin bahan, nyari bahan, misalkan ngolah bahan, terus jualannya gitu ya. Mau menyentuh ke marketing tuh waktunya udah habis gitu ya. Iya, itu. Dihantam realita lah akhirnya. Iya. Contoh-contoh seperti itulah ya. Iya, bukan mereka nggak ngerti sebenarnya, tapi cuman kondisi ini yang tidak memungkinkan. Nah, lebih bagus kalau misalkan UMKM itu misalkan dia sebenarnya punya penghasilan lain misalkan. Atau misalkan suaminya kerja, istrinya bikin usaha. Otomatis keperluan rumah tangga masih di cover suami kok, iya kan? Iya. Nah, terus istrinya penghasilan bisnisnya itu nggak dipakai kan? Nah, itu bisa tuh berkembang, maju, enak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada penghasilan lain ya udah gitu, sangat sulit untuk berkembang gitu. Ya karena tadi kebutuhannya itu membuat sulit untuk berkembang gitu. Membuat sulit, benar, kondisinya membuat sulit. Kondisinya, iya. Kalau misalkan tadi oke lah yang masih single misalkan, pasangan, couple, misalkan suami istri tapi belum punya anak, masih bisa tuh istrinya usaha A, suaminya usaha B misalkan gitu ya. Masih bisa. Misalkan hamil punya anak, terus di rantauan misalkan. Harus salah satu berkorban tuh, harus ngurus anak kan gitu. Benar. Jadi
mata pencarian hanya satu misalkan kayak gitu ya. Ya kayak Iya. gitulah. Jadi sulit berkembangnya di situ mungkin Sulit gitu ya. berkembangnya di situ. Mau tahu nih misalkan harus promosi. Tapi saya ngurus anak juga nih. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Saya urus anak aja Iya, semajunya aja lah segimana biarkan membawa arus lah. Iya. Biarkan arus yang membawa usaha ini gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, bukan UMKM itu bodoh misalnya gitu. Oh UMKM Bener. pada bodoh misalkan, susah dikasih tahu misalnya gitu. Nah, banyak juga coach-coach yang ngerasa wah UMKM ini perlu edukasi kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. UMKM itu butuh semacam solusi nyata gitu. Contoh misalkan gini. Misalkan apa ya? Untuk memisahkan uang misalkan. Kasih celengannya gitu. Jadi bukan cuma seminar keuangan, tapi juga ngebagiin celengan tuh. Si coach harus ngebagiin celengan. Nih, kalau misalkan ibu jualan, ibu hitung profitnya masukin celengan ini misalkan. Terus modal nih masukin celengan ini misalkan. Jadi bukan yang cuman sekedar teori aja gitu, tapi butuh konkretnya apa nih gitu. Iya. Ibaratnya bikin teori pencatatan keuangan. Nih Bu, udah ada bukunya nih, gampang nih ya. Ini bukunya udah, Ibu nggak usah pakai penggaris lagi, udah nggak usah bikin ini lagi. Ini pokoknya udah komplit nih. Udah nih. Ibu tinggal masukin doang, cus, masukin aja. Tinggal gitu aja. Tinggal mau masukinnya doang, misalnya gitu. Ya. UMKM itu butuh yang seperti itu. Atau misalkan go digital misalkan ya. Kan banyak juga tuh UMKM go digital katanya. Ya udah nih produknya jualin gitu. Biasanya banyak juga kayak gitu tuh UMKM tuh. Nah dalam artian jangan cuma ngajarin cara jualan digital, tapi ayo praktek misalkan bikin akun Shopee, cara jualannya gimana, cara nguploadnya gimana. Harus diliatin gitu, harus diawasi gitu, harus dibimbing lah, benar-benar di apa ya namanya ya. Menjadi apa ya, jadi solusi yang konkret gitu maksud saya tuh. Iya. Ibaratnya kalau misalkan seminar itu buka mindsetnya sekaligus prakteknya, ibaratnya gitu ya. Sekaligus prakteknya, benar. Dibuatin akunnya, kalau misalkan mau marketplace ya dibuatin cara foto produknya, bahkan kalau bisa foto produk di situ semuanya gitu. Terus nguploadnya gimana, nunggu orderannya gimana gitu. Iya benar. Nah itu ya teman-teman ya. UMKM itu ya udah pada ngerti, banyak yang ngerti, cuman apa namanya perlu yang dibikin simpel nih, prakteknya itu perlu disimpelkan harus gitu. disimpelkan benar. Dan kita itu kalau bisa ngasih yang itunya tuh, nih toolsnya misalkan biar simpel gitu ya. Iya benar. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe, serta kalau misalkan nih Jis teman-teman UMKM nih udah oke nih, udah apa namanya, udah stabil ternyata nih, udah stabil kebutuhannya, udah termanage oke nih misalkan. Ya. Saya udah waktunya level up nih. Nah buat teman-teman yang mau level up nih UMKM nih, kadang misalkan kita upgrade desain misalkan, desain kemasan cemilan misalkan. Daripada ribet misalkan bikin sendiri, belajar dulu gitu ya. Bolehlah gratis di Canva, tapi kan tetap daya seninya diperlukan, terus ngutak-ngatik toolsnya gitu ya. Mungkin bisa gitu, bukan gaptek, bisa UMKM itu, tapi waktunya nggak ada gitu. Iya benar. Ya lebih baik bayar aja gitu. Iya, lagian kan tadi udah stabil nih, kebutuhannya udah ibaratnya udah oke nih misalkan ya. Udah stabil, modalnya ada gitu. Ngapain apa namanya ribet-ribet lagi gitu. Ya lebih baik bayar aja, bayarnya ke Kebun Desain. Karena Kebun Desain ini menjual jasa desain logo, desain produk gitu. Bisa juga teman-teman yang mau daftar merek, nah bisa juga ke Kebun Desain. Bang minta tolong daftarin merek misalkan. Mereka bukan berarti nggak bisa daftar sendiri ya. Ada tutorialnya udah disediain gitu, ngikutin juga pasti bisa. Cuman tadi kehantem realita. Kesibukan, capek, terus dan lain-lain lah, yang membuat ya udah mendingan bayar aja lah gitu. Iya. Gitu. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek bisa juga order ke Kebun Desain. Nah order ke Kebun Desain gimana caranya? Langsung aja WA ke nomor yang tertera di layar. Itu ya teman-teman, ya gampang, tinggal WhatsApp aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.